Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qamariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali perjumpaan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan juga karunia-Nya hingga malam ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk beribadah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa, mari kita mengucapkan salawat serta salam teruntuk Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia meniti jalannya hingga akhir hayatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah berupa salat maghrib berjamaah, yang mana kita sering mendengar keutamaan salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Ada di riwayat yang lain 25. 25 derajat. Nah, ini keutamaan yang besar. Saya ingat salah seorang ulama pernah mengatakan, seandainya sholat itu khususnya bagi laki-laki itu tidak diwajibkan, karena ada pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah, sungguh beratnya. Kalau kita sholat berjamaah itu bisa dibilang ringan, kan? Coba kalau jenengan rasakan, sholat sendirian di rumah itu berat, godaan di sana sini. Tapi kalau berjamaah ringan. Bahkan kebaikan demi kebaikan kita dapatkan ketika sholat berjamaah. Kita masuk masjid berdoa, kemudian sholat sebelum maghrib, ditambah bagian maghrib, belum berdoa di waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Maka ini sebuah kebaikan demi kebaikan. Apalagi seperti ini, pernah kita sampaikan, kalau kita di dalam menjalankan ibadah, misalnya sholat maghrib kemudian tidak pulang menunggu sholat isya, maka ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Maka di antara keutamaan yang lain, ketika kita menunggu sholat isya setelah mengerjakan sholat maghrib misalnya, atau sholat asar, itu ditunggu setelah melaksanakan sholat zuhur. Ini yang paling pendek, ya enak menunggu sholat isya. Kata Rasulullah SAW, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi." Kalau salah seorang dari kalian berwudu dari rumahnya, tsumma atal masjida, kemudian mendatangi masjid, kana fi sholatin hatta yarji, dia akan senantiasa terhitung mendapatkan keutamaan terus sholat, walaupun mungkin duduk seperti kita sekarang.
fala yaf'alu hakadha wa syabbaka baina asabihi. Tapi jangan gini kan. Nah, jadi ada larangannya kita ketika menunggu sholat itu jangan syabbaka, itu menganyam atau menjalin jari jemarinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sebuah buku yang ini karena perdana kita membahas kitab yang ringan, yang mudah dan semoga bermanfaat, mendapatkan keberkahan yang luas. Jadi panduan amal sehari semalam, yang mana diantara tujuannya adalah agar setiap detik kehidupan kita itu bermakna dengan amal soleh. Jadi jangan sampai kehidupan kita malam berganti siang, umur kita terus berkurang. Nah, ini tidak bernilai ibadah. Setelah menjelaskan pada mukadimah, kemudian kita diingatkan tentang niat, agar kita terus setiap hari itu meniatkan dengan niat-niat yang baik. Entah itu amalan-amalan yang kelihatannya duniawi, makan, minum diniatkan, jangan lupa untuk beribadah biar kuat sholat, biar kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diingatkan yang selanjutnya adalah jangan meremehkan amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Jenengan kalau ada batu di jalan, ada paving mungkin yang jengat bahasa Jawanya, ada pavingnya yang nongol, berhenti dulu naik motor, kemudian ratakan atau batunya disingkirkan atau mungkin dahannya. Nah, kita berharap di dalam hadis Nabi disebutkan seorang bisa masuk surga hanya gara-gara itu. Dan dia sambil menyingkirkan gangguan dari jalan itu mengatakan, wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Nah, jadi harus ada niatnya, karena pertama kali kita diingatkan niat. Demi Allah, aku akan singkirkan ranting atau dahan pohon ini biar tidak mencelakakan, mengganggu orang Islam. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan diremehkan perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Ada menyingkirkan gangguan dari jalan, mungkin menyenangkan anak kecil dikasih permen atau dikasih jajan dan seterusnya. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang kecil jangan diremehkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi dengan sebab kebaikan yang kecil tersebut Allah menurunkan rahmatnya untuk kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, kisah yang lain, seorang yang memberi minum seekor anjing hina, kelihatannya hina anjing. Bahkan najisnya saja, air liurnya harus dicuci. Berapa kali? 7 kali. Yang satu pakai debu. Ternyata bisa menyebabkan seorang masuk surga. Karena betul-betul ikhlas, tulus hatinya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita diingatkan agar kita dalam menjalani kehidupan kita ini meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha bagaimana caranya ibadah kita itu sesuai dengan sunnah Nabi. Oh, Nabi ketika memakai sandal pakai tangan kanan. Ketika makan kita diperintahkan samillah wa qul biyaminika, baca bismillah pakai tangan kanan. Jangan diremehkan hal-hal kecil. Putra-putri kita kita latih dari kecil. Bisa jadi dengan perintah kita tangan kanan,
itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan bagi si anak, menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi anak yang berbakti di kemudian hari. Karena kita berusaha dalam kehidupan kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Semuanya, bukan hanya sholat kita. Nabi bersabda tentang sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi bukan hanya sholat, jadi semuanya dalam aspek kehidupan kita, kita berusaha. Nah, dengan duduk belajar seperti ini bersama, sama saja sebetulnya yang berbicara di depan ini, kalau nggak ngajar, itu ya sama saja sebetulnya ilmunya kayak air di musim panas menguap, ya kan? Sama saja dengan kalau tidak percaya ya bisa direnungkan, bahkan mungkin mengalami dulu ahli di bidang misalnya pelajaran di sekolah fisika, kimia atau mungkin apa, tapi setelah keluar tidak pernah ngajar hal-hal seperti itu atau belajar atau kerja di bidang itu, pasti ilmunya akan hilang, menguap. Jadi di sini kita sama-sama, belum tentu yang berbicara di sini itu bisa lebih mengamalkan atau bisa jadi jenengan yang mendengarkan ilmunya lebih luas, pernah mendengarkan di sana sini. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, ma'asyiral muslimin, setelah beliau mengingatkan kita, Ustaz Abu Ihsan hafizahullah taala, tentang pentingnya mencontoh, kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga adalah jadikan setiap amal bernilai ibadah. Jadi ini penting. Jadi kita perlu memahami sebetulnya ibadah itu apa toh. Jadi jangan sampai pemahaman kita tentang ibadah itu sempit. Jangan sampai kita memahami ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya membaca Al-Quran, terbatas hanya itu, haji, umroh misalnya, zakat. Ternyata ibadah itu sangat luas. Beliau di sini mengatakan, para ulama menjelaskan bahwa ibadah meliputi segala sesuatu yang disukai dan diridhoi Allah. Semua. Intinya ibadah itu meliputi segala sesuatu yang dicintai, disukai, dan diridhoi oleh Allah. Baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Jadi semua, ini kata seorang ulama, pengertian yang sangat detail dan singkat, padat, jelas. Ini pengertian ini adalah di antara pengertian yang dijelaskan, disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi beliau mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah. Al-ibadatu utawi ibadah hiya ismun jami'un. Nah, itu adalah sebuah perbuatan atau meliputi segala sesuatu likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah. Jadi setiap segala sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah, semua. Minal aqwal. Gimana Pak? Ayo nanti setelah itu. Minal aqwa minal aqwali wal a'mal, dari ucapan kemudian perbuatan. Al batinati atau adz-dzahirati wal batinati. Masyaallah, jenengan masih hafal. Minal aqwali adz-dzahirati wal a'mal adz-dzahirati wal batinati. Jadi semua ibadah itu jangan dipahami hanya berupa sholat yang nampak-nampak fisik,
atau mungkin puasa walaupun tidak nampak tapi juga dia termasuk ibadah yang fisik. Ini ternyata sangat luas. Jadi perkataan perbuatan al-zahirati wal batinati yang tidak nampak maupun yang nampak ini semuanya termasuk ibadah. Jadi semua berarti aktivitas kita 24 jam ini bisa bernilai ibadah. Kalau jenengan nanti tidur berniat istirahat biar bisa bangun sholat tahajud atau sholat berjamaah subuh, sholat tahajud witir, qobliyah zuhur subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, nah ini ibadah tidurnya. Jadi walaupun itu terlihat amalan dunia, tapi ternyata bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, ini beliau mencontohkan contoh yang sangat kalau orang belum pernah dengar ini betul-betul sangat mengherankan. Terkait hal ini Rasulullah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan menggauli istri juga termasuk sedekah. Jadi ternyata hubungan suami istri itu juga dinilai ibadah. Jadi bukan hanya melampiaskan nafsu semata, tetapi juga bisa bernilai ibadah. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ibadah tadi disebutkan ada pembagian yang bagus disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Risalah Al-Ubudiyah. Jadi bahwasannya contoh ibadah yang nampak itu misalnya sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ketika Ramadan semua kelihatan puasa. Kemudian orang yang jujur pembicaraannya, kemudian menunaikan amanah, berbakti pada orang tua dan yang lainnya. Adapun contoh misalnya ibadah yang terkait dengan batin, apa saja misalnya? Ya teribadah tetapi dia tidak terlihat atau batin. Contohnya apa? Sabar, Masya Allah. Sabar contohnya. Mencintai Allah dan Rasulnya, cinta, sabar, cinta, semuanya tidak terlihat. Itu termasuk ibadah. Kemudian diantara contoh ibadah yang batin itu kita bertaubat, nah, itu juga termasuk. Nah, jadi jangan dikira ketika kita beristighfar memohon ampun atas dosa-dosa kita di masa lalu itu bukan ibadah. Nah, itu termasuk ibadah. Dan sabar tadi, takut. Kalau saya nggak sholat 5 waktu, saya takut nanti di hari kiamat saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kalau saya berzina, kalau saya mencuri dan seterusnya. Kemudian bersyukur, ridho, kemudian tawakal, semuanya itu termasuk ibadah. Nah, itu yang batin. Di sini beliau mencontohkan tentang hubungan suami istri. Kata Nabi, ini termasuk ibadah berupa sedekah. Ketika mendengar hadis ini, sahabat Nabi ada yang heran. Masa iya menggauli istrinya, hubungan suami istri itu termasuk ibadah dan sedekah. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, masa iya kalau kita ini, salah seorang di antara kita menunaikan syahwatnya, melampiaskan nafsunya, apakah dia dapat pahala? Kemudian Nabi menjelaskan dengan kebalikannya. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Apakah kalian tidak melihat, tidak memikirkan seandainya seorang itu berzina. Nah, jadi
Jadi dia meletakkan atau dia melampiaskan nafsunya itu pada hal yang haram. Bukankah dia mendapatkan dosa? Dan Nabi melanjutkan, fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian juga ketika seorang meletakkan atau dia melampiaskan nafsunya dalam hal yang dihalalkan oleh Allah, maka kana lahu ajrun, dia dapat pahala. Ini berarti yang jomblo-jomblo harus segera menikah. Ini diantara keutamaan seorang ketika beribadah. Jadi ketika menikah itu termasuk ibadah. Bahkan bukan hanya hubungan suami istri, bahkan bekerja. Kita bekerja mendapatkan rezeki, kita bisa menafkahi keluarga. Dalam hadis lain disebutkan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan nafkah. Jadi kalau kita ngasih uang kepada istri untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk bayar air misalnya bagi yang PDAM, misalnya. Nah, itu tabtaghi biha wajhallah. Harus ada niatan. Kita mengharapkan wajah Allah, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Illa ujirta 'alaiha. Kata Nabi, melainkan engkau akan diganjar dengan pahala. Hatta ma taj'alu fi famim ra'atika. Sampai sesuatu atau nasi atau apapun ya, roti dan seterusnya yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Bayangkan sesuatu yang kita suapkan ke istri kita itu akan kita mendapatkan pahala. Ini menjadi kewibawaan seorang lelaki ketika dia bekerja, dia mendapatkan rezeki dari Allah. Ternyata bekerjanya diniatkan ibadah, ternyata hasilnya dari rezekinya tersebut diserahkan kepada keluarganya juga bernilai ibadah dan diberikan pahala. Makanya ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara penting yang hendaknya kita ingat, saling mengingatkan. Nah, kalau kita tidak saling mengingatkan, kita tidak menghadiri majelis ilmu, kita tidak mempelajari agama kita, mungkin hal-hal remeh seperti ini akan terus berlalu dan kita tidak perhatian. Kemudian beliau melanjutkan di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud hadis tersebut di sini adalah sabda Rasulullah yang dengannya engkau mengharap, yakni mencari wajah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat terbesar nanti di surga, nikmat tertinggi itu adalah seorang muslim, seorang mukmin di surga nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat tertinggi dari surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah. Jadi innakum, di dalam hadis yang sahih disebutkan, seingat saya riwayat Bukhari dan juga Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di ketika purnama. Jadi la tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Ini hadis yang sahih. Yakin kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat tertinggi. Ketika kita di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa ketika kita beraktivitas itu meniatkan lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
tadi, ketika memberikan nafkah, ketika mungkin kita berangkat bekerja, ketika bayar listrik, bayar air, dan seterusnya, ini diniatkan. Dari redaksi tersebut, Imam An-Nawawi rahimahullah menarik kesimpulan bahwa jika sebuah aktivitas berupa kesenangan duniawi selaras dengan kebenaran ukhrawi, maka itu tidak mengurangi nilai pahala dari aktivitas tersebut sama sekali apabila diniatkan ibadah. Jadi walaupun kelihatannya senang-senang, ternyata itu selaras, sejalur dengan kebenaran akhirat. Berzina dosa, menggauli istrinya yang sah, yang halal, berpahala. Ini selaras. Maka ini pentingnya kita berniat. Makanya kita diingatkan sebelum menikah, itu kan sering diingatkan, baik oleh orang tua kita, baik oleh seorang ustadz, kiai, seorang mungkin Pak Naib, diluruskan niatnya, jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, sebab menyuapkan makanan ke mulut istri biasanya dilakukan ketika bercanda. Jadi aktivitas dunia ini, apalagi tipe-tipe suami yang suka guyon, ini kan hal-hal seperti itu pasti dilakukan dengan bercanda. Tentu saja hal ini tidak luput dari dorongan nafsu syahwat. Walaupun begitu, apabila tujuannya adalah mengharap pahala Allah, niscaya ia memperoleh pahalanya dengan karunia ilahi. Jadi betul-betul niat ini penting. Kita pagi-pagi berangkat ke kantor, berangkat ke toko, ke pasar, ke sawah, kemanapun kita mencari rizki karunia Allah, ini niatkan. Ini untuk mengharapkan pahala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Hajar melanjutkan, dalam hadis lain disebutkan lafaz yang lebih gamblang daripada sekedar menyuapkan makanan ke mulut istri, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini dari Abu Dzar, ini yang kita bacakan tadi. Dan hingga seorang berhubungan intim dengan istrinya juga terhitung sedekah. Nah, tadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa seorang yang melampiaskan syahwatnya juga mendapatkan ganjaran berupa pahala? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana menurut kalian jika orang itu melampiaskan syahwatnya pada perkara yang haram? Demikianlah beliau menanggapi pertanyaan sahabat tadi. Imam Nawawi berkata, jika demikian keadaannya, mendapat pahala dalam perkara yang dikehendaki, yaitu nafsu, maka tentu akan lebih layak lagi apabila pahala diberikan pada perkara yang tidak didorong oleh nafsu pribadi. Yang pakai nafsu saja berpahala, apalagi yang tidak pakai nafsu. Dan tentunya kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, ini hendaknya jangan lupa ketika sebelum seorang suami istri berhubungan itu membaca doa. Kan sudah hafal atau belum? Insya Allah sudah ya. Jadi bismillah, Allahumma jannibna. Pokoknya ada kata-kata jannibna. Nah, ini yang bujangan berarti harus menghafalkan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jadi ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dariku. Dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku. Berarti istri rizki atau tidak? Rizki. Jadi rizki itu jangan dikira hanya berupa uang. Seorang bisa menikah, itu sebuah rizki.
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara sunnah-sunnah yang hendaknya dipelajari. Dengan bisa baca. Sekarang alhamdulillah pakai HP. Nah, itu belajar bisa. Dengan tinggal tulis ketik di HP. Apa namanya judulnya misalnya di Google dengan tulis sunnah-sunnah berhubungan intim misalnya. Nah, itu akan ada dan kita tidak perlu malu. Niatnya kita mencontoh Nabi. Ternyata Masya Allah dari apa namanya ilmu tersebut kita akan mengetahui. Oh ternyata ketika hubungan suami istri itu misalnya bahasanya apa? Mau berhubungan lagi itu disunahkan apa? Berwudu. Kemudian sebelum tidur minimal kalau bisa berwudu atau kalau bisa lebih utama segera mandi. Nah, ini diantara itu sunnah-sunnahnya walaupun tidak mengapa sebelum subuh. Kemudian di sana kita akan mengetahui ternyata seorang muslim itu tidak boleh berhubungan melalui belakang, melalui dubur maksudnya. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang muslim tidak belajar tentang sunnah-sunnah tersebut bisa jadi semuanya akan dilanggar, naudzubillah. Nah, ini pentingnya kita belajar dan alhamdulillah sekarang ilmu terbuka dengan sangat luas. Betul-betul tersiapkan di depan kita. Kita tinggal menggunakan HP yang kita miliki untuk belajar atau hanya untuk hal-hal duniawi saja. Nah, ini diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi bisa tulis nanti sunnah-sunnah berkaitan dengan hubungan suami istri. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan menjelaskan tadi yang nafsu saja dapat pahala, apalagi yang tidak didorong dengan nafsu. Imam Nawawi melanjutkan tujuan perumpamaan menyuapkan makanan ke mulut istri adalah mempertegas kaidah ini. Sebab apabila menyuapkan makanan ke mulut istri sekali saja sudah berpahala, niscaya pahala lebih layak diberikan kepada yang memberi makan orang-orang yang membutuhkan makanan. Jadi kita harus peka. Kalau keluarga kita sudah diberikan kecukupan tentang kebutuhan sehari-hari, tetangga kita membutuhkan, mungkin dia tidak bisa bekerja atau mungkin dia kekurangan. Nah, ini diantara ladang pahala yang dekat dengan kita. Jadi hendaknya kita memperhatikan hal-hal tersebut. Atau mengerjakan amalan ketaatan yang tingkat kesulitannya lebih besar. Yang gampang saja tadi, bahkan dengan guyon, candaan, bahkan didorong dengan nafsu, itu mendatangkan pahala. Berarti ibadah atau aktivitas yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, lebih besar, ini berarti tentu akan lebih besar pahalanya. Kata beliau di sini, daripada menyuapkan yang nilainya lebih rendah. Jadi gampang menyuapkan makanan ke mulut istrinya. Tetapi kelihatannya juga tidak gampang bagi suami-suami yang tidak romantis. Mungkin kaku, sungkan. Tapi kalau romantis ya itu hal-hal biasa. Apalagi akrab, suka bercanda, ini mendapatkan keutamaan Nabi. Lebih dari itu dapat dikatakan, jikalau pahala diberikan kepadanya karena ia telah memberi makan istrinya, yang tentunya ia juga akan memperoleh keuntungan dari hal itu, sebab makanan tersebut menjadikan tubuh istrinya semakin cantik, dan biasanya nafkah yang diberikan kepada istri itu lebih banyak didorong oleh faktor nafsu. Maka hal ini jelas berbeda dengan sedekah kepada orang lain yang lebih banyak menuntut pengorbanan, wallahu a'lam. Jadi memang urutannya adalah ibda biman ta'ul.
Jadi hendaknya kita memulai harta yang kita miliki itu dengan kita berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Jadi kalau kita punya rezeki, pertama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga kita. Kalau sudah cukup, mungkin untuk keluarga dekat kita, kerabat kita. Ya, tentunya bagi laki-laki kepada ibunya, ini yang utama. Kemudian yang perlu diperhatikan, kemudian keluarga, kerabat, ke tetangga, semakin meluas ke anak-anak yatim dan seterusnya. Ini ketika kita diberikan kecukupan, kita harus tahu pos-pos harta yang kita miliki ketika kita diberikan kecukupan. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perbuatan mubah yang kita kerjakan seperti tidur, makan, mencari rizki dan lainnya dapat dijadikan bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bisa kita gunakan sarana. Jadi jangan bersedih kalau kita tidak punya harta. Jadi sahabat ada yang mengeluh kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Jadi para sahabat yang kaya raya, mereka sudah memborong pahala. Mereka sholat, sahabat yang miskin juga sholat. Mereka puasa, sahabat yang miskin puasa, orang kaya juga berpuasa. Tapi giliran orang yang kaya sedekah, yang miskin tidak bisa sedekah. Tapi ternyata banyak solusi yang bisa kita dapatkan, yang kita miliki agar kita bisa bersaing dalam kebaikan. Namanya Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tersebut. Jadi ketika setelah sholat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100 kali. Maka ini mendapatkan keutamaan yang besar. Ternyata suatu ketika sahabat yang kaya juga mendengar hadis ini. Akhirnya hal tersebut lagi-lagi membuat sahabat yang diberikan rezeki yang terbatas, yang dia termasuk sahabat yang miskin, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya juga mengamalkan, mereka juga berzikir setelah sholat. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang kaya, dia sholat, puasa, haji, dia bantu orang miskin, dia zikir setelah sholat, semuanya ibadah dia kerjakan. Itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara itu memberi peluang bagi seorang muslim untuk memperoleh beribu-ribu kebaikan dengan syarat niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara poin penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita pulang dari masjid ini, kita membawa bekal berupa niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah dalam aktivitas-aktivitas yang kelihatannya itu duniawi, kelihatannya mubah, kelihatannya mungkin bagi orang yang tidak tahu tidak mendapatkan pahala. Tapi setelah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman, kita berharap amalan-amalan yang kita kerjakan yang mungkin sifatnya mubah, bahkan mungkin terlihat duniawi dengan guyon tadi, bahkan didorong oleh nafsu, itu kita berharap agar kita mendapatkan pahala dari aktivitas kita tersebut. Kemudian beliau menutup pada bab ini, semua perbuatan yang kita kerjakan di atas
semakin bertambah nilai pahala serta keutamaannya apabila kita bersungguh-sungguh menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau dan sikap ittiba atau mengikuti beliau yang tulus kepada ajaran beliau. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, jangan lupa diniatkan mengharapkan ridha pahala dari Allah juga merupakan bukti cinta kita dan juga sikap kita mengikuti beliau, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan ini pada bab yang ketiga, yaitu menjadikan setiap amal bernilai ibadah. Semoga dengan kita menghadiri majelis ilmu, dengan kita mempelajari agama kita, agama Islam, kita termasuk ke dalam hadis Nabi yang insyaallah sering kita dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya di dalam permasalahan agama. Jadi kalau seorang kok paham, oh cara sholat yang benar, oh cara menggauli istri yang benar, dia dijauhkan dari larangan-larangan, dia bisa berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, dia biasa puasa sebagaimana puasanya Rasulullah, dia bisa berhaji. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara ibadah haji dariku, kata Nabi. Karena ternyata bisa jadi seorang terluput dari sunnah-sunnah, tidak mengerjakan ibadah sesuai yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam hadis tersebut, yaitu barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memahamkannya tentang perkara agama. Maka jangan lupa setiap pagi habis subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi 3 hal. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya minta 3 hal. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat, kemudian Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, dan rizki yang baik dan amal yang diterima. Jadi kalau kita diberikan ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah, masya Allah, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.